S Pen tuh emang kepake nggak sih? Iya bener kan? Gue bilang, maksudnya tuh lu sebenarnya sebagai user Note tuh lu S Pen tuh bener kepake nggak? Gitu? Kepake. Bener kepake nggak? Kepake. Oke, I feel so good to be back. Balik lagi sama gue Aep. Dan oke, jadi di video kali ini gue gak sendiri. Ada temen gue. Kayaknya harus gini dulu gitu ya kan. Oke, namanya tuh Rama. Salam corona dulu gitu. Salam corona. Jadi kita gak boleh salaman kayak gini. Kalau gak kayak gini, kalau gak salamnya kayak gini. Salam corona. Oke, jadi apa kabar sih? Oh, bukan apa kabar. Apa kaps? Jadi gimana? Apa kabar? Baik? Makan dulu. Oh iya, makanan kita dateng cuy. Oke. Thank you. Gila enak banget cuy. Ngemil. Pas ya? Pas Momennya. Momennya pas banget ya. Nih jadi konten review makanan atau apa ya? Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita letak kayak makanan dari sini. Iya. Jadi apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Lu Baik. gimana? Alhamdulillah baik banget. Jadi, gue mau nanya nih. Apa? Sekarang pakai gadget apa ya? Um, Oke, kayak dia mau sombong gitu ya. Mau Bentar sombong nih, banget gitu. gadgetnya apa dulu nih? Oke, lu Aduh, sekarang pakai handphone apa ya? Lu handphone pakai apa ya? Oh, lebih Jadi- spesifik berarti pertanyaannya ya. Iya. Pakai handphone apa sekarang? Kalau sekarang gue pegang handphone Samsung Oke. Galaxy Note 9. Oke, seingat gue kemarin lu nggak pakai Note 9 deh. Terakhir kayak berapa terakhir kita ketemu lu nggak pakai Note 9. Sebelumnya lu pakai apa ya? Sebelumnya gue Xiaomi user ya. Oh, Xiaomi user. Oke. Berarti naik level sepertinya. Naik level sepertinya. Terus sebelumnya gue Samsung dulu. Oh, Samsung dulu. Berarti dulu. Samsung ke Xiaomi baru ke Samsung lagi. Samsung Xiaomi baru ya. Oke, berarti sebelumnya pakai Xiaomi. Bener, terakhir sebelum ini gue pakai Xiaomi. Udah pakai Note 9 itu kapan? Awal tahun kemarin ya. Jadi kayak udah setahun setengah gitu. Awal tahun. Oh, Awal berarti tahun. udah setahun setengah. lebih. Udah setahun berarti garansi udah habis ya. Harusnya ya. Harusnya. Lu beli ini Samsung resmi Indo? Samsung Atau resmi. Yang resmi. Indo punya. Iya, Indo punya. Indo ngeluarin. Indo ngeluarin. Oke, berarti coba kita lihat dulu Samsung Note 9. Seru. Warna black. Black. Oke. Udah setahun pakai. Setahun pakai. Jadi kayak ada pilihan berapa warna ya? Ada warna biru. Iya, dia kan ada biru, ada black sama blue sih yang paling Iya, umum black sih. sama blue. Kondisinya mulus loh. Maksudnya dia udah pakai setahun lebih, mulus. Iya, Mulus banget. awet banget sih, parah. Oke. Ketika lu dari Xiaomi kemarin, kenapa lu pilih ini? Maksudnya dari sekian banyak gadget dan notabene kayaknya ketika lu tahun kemarin ngambil kayaknya harusnya harganya masih lumayan tinggi. Ya kan? Lumayan. 2 digit, 1 digit? Udah 1 atau 2 digit masih? Masih 2 deh. Masih 2 digit loh, masih 2 digit ini kan? gue ngambil nih pas sebelum apa S10 keluar. Nah, oh iya benar. Oh iya sebelum S10 keluar. Sebelum Ya S10 benar. keluar. Kenapa yang pada akhirnya lu memutuskan buat ngambil ini? Ini Note 9 aja. Gue liatin dulu tuh Note 9. udah murah loh sekarang. Note 9. 6 juta 7 juta dapat itu. Iya benar, secondnya Iya, gue second. udah dapat dalam kondisi yang mulus banget, perfect. Yes. Iya. Nah, tapi kalau alasan gue ngambil Oh bentar, harusnya gue nyanyi itu. Kenapa nggak beli sama gue, kan gue jualan handphone temen. Dia parah loh nggak beli sama gue loh. Iya ya. Handphone kacar kan. Gue jualan handphone beli gak beli sama gue, astagfirullahaladzim. Iya, kenapa ya? Padahal bisa gue mahalin gitu kan. Lu mahal sih itu. Dia harga teman tapi malah makin mahal. Makin mahal, makin kenal makin mahal gitu. Makin nggak kenal malah dimurahin. Oke. Kenapa lu memutuskan di antara sekian banyak gadget akhirnya lu memutuskan untuk ngambil ini? Dan apa inceran fitur yang ada di sini yang mau lu ambil? Mau gue ambil. Yes. Jadi kalau alasan utama sih sebenarnya ini keinginan gue dari dulu sih, dari gue zaman miskin lah ya, zaman gue belum punya kerja, masih Oke, sekolah gitu masih nganggur karena masih sekolah. Tadi sama orang tua kadang lihat HP. Ketriggernya tuh ketika Samsung S7 keluar. S7, dia kan ada dua tuh, S7 S7 flat Edge, sama yang S7 Edge. Oh, Yang Edge, oke. Edge, nah. Yang layarnya yes. Ya, ada Edge-nya, ada lengkungannya di samping. Di situ pas keluar itu gue mikir kayak, gue nih HP keren banget. Pokoknya gue suatu saat gue harus punya HP model kayak gini, kayak gitu kan. Nah, tapi kan gue dulu masih miskin tuh. S7 Edge keluar, skip, lewat. Belum mampu gitu kan. S8 keluar, belum gitu kan. Nah, S9 keluar,
masih belum. Nah habis itu pas Note 9 ini kebetulan lagi ada rezeki. Terus juga ini adalah saat itu HP yang paling versi terbaru ya, paling terakhir. Kalau untuk Note berarti itu versi terbaru. Iya, versi Note terbaru, dan itu pun sebelum S10 keluar. Dan Note 10 keluar. Yeah. Nah, jadi gue memutuskan untuk ya udah beli deh. Toh juga gue rencananya HP ini. Jadi dari dulu tuh gue tuh punya HP gini. Selalu beli yang standar, yang murah. Jujur kayak setahun dua. Iya, gitu benar, ya sih. benar. Nah, gue tuh pengen punya satu HP yang proper, yang setiap saat tuh gue nggak bakal ngeluh ketika pakai itu, dan bisa bertahan, bisa minimal 3 tahun, 3 sampai 5 tahun lah gitu kan. Jadi kelasnya kelas flagship ataupun yang bahasa orang itu high end. Iya, makanya gue juga sebenarnya ya gitu, ganti-ganti HP kan males ya. Iya sih. Pindahin data gitu, dan segala macam. Ya udah pas ada rezeki gue ambil deh ini Note 9 gitu. FYI, ini adalah salah satu handphone yang paling banget gue pakai. Pengen banget lu punya gitu. Yes. Karena kalau dari gue ya, maksudnya kenapa? Karena dia gede, tapi dia tidak lebar, dia manjang. Gitu. Jadi gue kerja, karena tangan gue kecil, gue pakai Note 9 ini kerja masih satu tangan masih bisa. Okay. Modelnya gue suka dibanding Note 10. Note 10 tuh kayaknya yang udah flat gak sih? Iya udah ya, terus juga ada dot juga, jadi dia gitu di tengah satu doang gitu dong, dan gue nggak suka kayak tompel, kayak annoying gitu ya. Iya, kayak kesel aja. Nah, kalau ini tuh kamera dia kan masih ada notch nih, ada bezel. Iya, ada bezel ya. Sedangkan itu cuman titik doang, makanya gue nggak suka, dan gue tetap lebih prefer Note 9. Ketika lu akhirnya lu anggaplah lu punya duit dan akhirnya lu mau beli gadget yang high end atau yang kelas flagship istilahnya. Yang notabene pasti di atas 8 juta up lah, 7 juta up gitu loh. Dan kenapa akhirnya lu memutuskan buat ngambil Note 9? Note 9. Sedangkan kayak seri lain kayak yang seri S ada S9, S9 Plus, ataupun mungkin kayak di iPhone lu bisa dapat iPhone apa gitu loh. Kenapa akhirnya lu memutuskan buat ngambil Note 9 ini? Setelah baca-baca review ya, perbandingan. Nonton, ngeliat review dan segala macam. Ngeliat review segala macam. Gue tuh kepincut sama ininya sih, sama S Pen-nya. Jadi memang kebanyakan orang yang gue tanya kenapa ngambil Note, jadi ini. Yang kadang sebenarnya nggak terlalu kepake. Iya, tapi nggak keren aja gitu rasanya. Jangan bongkar dulu. Iya, lu banget. Ini padahal ketahuan nggak banyak pakai, cuman ya ada gunanya gitu. Terus juga dari apa ya, segi kamera dan juga layarnya lebih lebar yang lu bilang tadi. Dan nih kalau gue megang, tangan gue ini gede nih, gede. Lu banding deh tangan lu sama gue nih, tuh jauh banget kan, tuh jauh banget kan. Dan gue tuh memang kecil banget kan. Iya, kecil. Jadi gue tuh memang butuh HP yang gede nih. Gue tuh kalau megang HP S9 tuh kayak HP biasa, jadi gue enak banget nih, satu tangan tuh enak banget. Nah, gue takutnya kalau beli yang kayak S9 gitu kan, atau yang di bawahnya S8 kan lebih kecil lagi. Yes, gue takutnya ya, suka tipe-tipe gitu. Oh iya, benar. Jadi ketika lu pakai Note 9 nih, lu pernah merasakan, maksudnya apakah ada kekurangan atau ada ya kayak semacam kayak wah ini harusnya lebih begini nih, begitu, maksudnya dari penilaian lu gimana gitu, ataupun mungkin apakah lu merasa pernah ada problem ketika lu menggunakan dalam ya lumayan lah ya, dalam jangka waktu yang lumayan ya, udah setahun lebih ya istilahnya, yang harusnya lu user experience lu dapat, memang lu ngerasa bahwa oh ini memang kurang ataupun memang harus begini gimana istilahnya kayak gitu loh. Kalau dari penilaian lu pribadi gitu. Kalau dari penilaian gue sih, Samsung Note 9 ini udah ini ya, semua fitur tuh udah lu nggak bisa komplain banyak lah. Kayak semua tuh udah dia udah bisa ngangkat, lu mau bikin enak gitu kan, kamera udah bagus segala macam. Lu ini bahkan melebihi ekspektasi. Cuman palingan yang wait. Berarti melebihi ekspektasi lu. Iya. Ketika lu beli dan lu menggunakan dan lu ngerasa bahwa oke, ini kayaknya melebihi ekspektasi gue. Iya, bahkan sekarang udah 1,5 tahun gue pakai, gue merasa nih HP masih bandel. Iya, maksudnya bahasa kalau kalian gitu kan, natskal gitu. Ya, maksudnya gitu, masih memang apa ya, masih layak lah. Masih layak banget. Masih dibilang kayak masih fleksibel banget dibandingkan beberapa HP yang lain kayak gitu. Nah, cuman kalau kekurangannya dia minusnya di baterai aja sih. Baterai. Walaupun baterai kalau nggak salah 4.000 deh. 4.000 mAh. Cuman mungkin karena aplikasi yang gue juga
penggunaannya juga sering dari medsos, dan gue juga suka nge-game, kadang-kadang gue juga suka nonton gitu kan. Oh, FYI, kerjaan dia nih harus banyak standby juga di WhatsApp ya. Iya. Jadi apalagi kayak sekarang tuh corona, lagi gitu WFH dan memang harus standby banget di WhatsApp, online terus harus standby lah bahasanya gitu ya. Banyak gitu. lah. Jadi memang lu baterai tuh berasa. Iya, pakai ya Google, Spreadsheet dan lain-lain kayak gitu kan, berasa. Tapi kalau gini deh, dia tuh kalau misalnya sehari-hari nih, gue cuman ya buka medsos sesekali gitu kan, nggak ngegame, itu gue mungkin dari pagi sampai malam itu gue bisa nggak perlu ngecas gitu loh. Berarti lu standby pagi ini misalkan kayak sekitar jam 8 jam 9 sampai lu mungkin jam 7 jam 8 tuh masih belum buat lu cas, maksudnya itu belum perlu lah istilahnya. Iya, gitu. masih bisa gitu loh. Nah, tapi kalau gue udah kayak main game gitu kan, atau tiap saat gue buka medsos terus lagi libur gitu, lagi gabut, itu cepet banget baterainya habis, parah banget. Menurut gue ya, dibandingkan, bahkan gue merasa Xiaomi gue yang 2 jutaan deh kayak nggak nyampe. Oke. Lu kemarin pakai Xiaomi apa nih? Kasih tau aja apa? Gue Xiaomi Redmi Note 4. Redmi Note 4. Oke, Redmi Note 4. Oke. Redmi Note 4. Itu masa baterainya berapa ya? 4.000 atau 5.000? Gue lupa. Pakai berapa lama? Setahun ya. Setahun. Nah, itu gue ngerasa baterai dia itu jauh lebih awet daripada ini. Tapi fiturnya beda ya. Jadi ya memang ya itu lu dapetin sesuatu, lu ngorbanin sesuatu lah. Walaupun mungkin di kelasnya sebenarnya hitungannya juga mungkin Note 9 tetap awet istilahnya. Iya, masih awet kok. Masih awet. Ya standar lah. Kalau flagship tuh kayaknya ya harus kita nggak bisa lebih. Iya. Tetap ada. Kalau lumayan lah harganya, Pak. Iya, 2 digit loh, makanya gue tadi kan 2 digit loh. Oke. Sama satu lagi ini sih, ini HP mungkin nggak bisa dipakai sama semua orang, terutama yang tangannya kecil mungkin terutama, sama yang nggak kuat beratnya. Karena nih HP ini termasuk berat ya? Menurut berat ya sih HP ini? Iya berasa. Lumayan berat. Lumayan berasa gitu kan. Maksudnya apalagi orang yang biasa pakai iPhone yang bukan plus. Bener. Jadi kayak lu iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 yang ketika lu disuguhin Note 9 tuh kayak batu bata ini. Makanya nih, kalau misalnya lu kayak ngegame 2 jari gini ya mungkin oke, ini seru banget gitu kan, layarnya gede, lu ini. Cuma kalau lu kayak nonton di kasur, mau tidur gitu kan, lu main medsos, nonton YouTube kayak atau nonton Netflix, lu kan kayak gini pas ini. Nah, itu udah tuh pegel banget tangan gitu loh, karena berat banget. Menurut gua HP ini berat. Yang model lu aja lu masih ngerasa ini berat istilahnya gitu ya. Model gue nih tangan gue maksudnya tangan lu megang gitu aja masih hitungannya masih berat istilahnya gitu. Oke, setelah lu 1,5 tahun pemakaian ya kan, lu pasti ada nonton review Note 10 dong. Ada ya kan, Note 10 Plus masih lu sedikit banyak lu pasti harusnya lu ada baca berita ataupun nonton reviewnya ya. Dan lu ngerasa ketika di sekarang nih 2020 pertengahan ya, berarti udah 1,5 tahun lu pakai, perlu nggak lu untuk upgrade ke Note 10 atau Note 10 Plus? Karena yang gue baca kenapa waktu itu Samsung mengeluarkan Note 10 Plus, karena ketika orang yang belum pernah menggunakan seri Note, mereka lebih menyarankan menggunakan Note 10 biasa. Karena kan lebih kecil ukurannya istilahnya gitu ya. Dan ketika user Note 9 dan pengen experience lebih, mereka disarankan menggunakan Note 10 Plus. Nah, dari lu sendiri, kita nggak, misalnya gini, gue tidak membicarakan masalah harga. Untuk price gue nggak bicarain itu. Maksudnya ketika lu ada nonton ataupun lu baca berita, nonton review, dan lu tahu handphone itu gimana dari fitur dan segala macam, menurut lu perlu nggak lu ganti? Oke, jadi kalau gue sesuaikan sama kebutuhan gue sih. Oke, iya benar. Anggaplah gue mampu gitu kan. Iya. Cuman kalau kebutuhan gue sih, menurut gue nih HP masih bisa angkat banget. Maksudnya nggak ada fitur yang berarti banget di Note 10. That's right. Yang bikin gue tuh harus ganti banget. That's gitu right. loh. Bahkan ada beberapa fitur yang di Note 9 ada, di Note 10 malah nggak ada. Wah, jadi lu coba searching bener deh. Iya. Jadi kalau kalian yang nonton video ini mau beli
Note 10 atau Note 10 Plus, coba kalian bandingkan sama Note 9. Kalau untuk model gue lebih prefer memang Note 9. Kalau lu gimana? Kalau dari model? Gue Note 9. Note 9. Karena gue juga suka yang ada edge-nya gitu. Yes, kan. benar. Oke. Gue udah rata dia udah. Oke, jadi istilahnya kalian harus searching bener deh istilahnya tuh perbandingan Note 9 sama Note 10 biar kalian gak kecewa ketika lu beli. Bener. Gue lupa sih kalau di Note 10 tuh ada salah satu fitur sih yang paling gue suka. Ini simple banget sih sebenarnya. Jadi dia tuh apa sih, lu ingat HP BlackBerry nggak sih yang ada apa LED notifikasi di ujung? Iya. Di ujung nih kayak, nih kayak gini. Kalau kalian lihat di atas ini, tuh. Oh iya, kan? bener. Ya, Oh iya, gue nggak tahu di yang seri yang 10 tuh ada atau enggak. Cuman gue merasa ini fitur tuh berguna banget, men. Iya sih. Satu lagi lu kayak nostalgia lu punya BB zaman dulu, Iya. terus kayak ada notif tuh ya lu nggak perlu. Ya, selain ada always on display ya lu nggak perlu ngecek HP untuk tahu ada notif atau enggak. Lu lihat Iya sih aja benar, langsung soalnya notif atau enggak. kalau kayak apa sih posisinya kalau misalkan lu nggak punya LED notification, lu kalau misalkan kayak lu nggak pakai always on display gitu ya, lu kalau mau ngecek notifikasi lu harus nyalain handphone, baru lu lihat. Sedangkan kalau ada LED notification, ada notif masuk, lu cuma ngeliat LED, lu tahu ini ada notif masuk. Iya. Apapun itu istilahnya gitu ya. Kita bisa milih kalau mau notif apa yang muncul di lampu LED-nya gitu. Oh, seriously? Bisa dipilih. Keren loh. Soalnya lu mau notif WhatsApp doang ya udah. Dan di situ menunjukkan bahwa LED notification itu aja bisa menentukan seseorang untuk beli handphone atau enggak. Lu bayangin efeknya sampai segitunya gitu. Iya, Ya. parah sih. Gitu. Parah sih. Banyak sih yang perintilan-perintilan itu loh yang kita Iya, ngerasa perintil-perintilan nih. Jadi ini kan jadi ceritanya kita nih kayak ya sesi curhat. Sesi gue bertanya user experience ke orang lah yang menggunakan gadget gitu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir gue mau nanya. Selain fitur S Pen yang di Note 9 yang membuat lu tertarik dengan handphone ini apa? Selain S Pen. Selain S Pen. Iya, karena ya S Pen tuh maksudnya maksudnya biasa ketika orang lari ke Note tuh S Pen nih. Nah, ada nggak gitu loh selain S Pen gitu loh? Apa gitu? Kayaknya memang yang paling diagumkan tuh S Pen-nya gitu ya. Tapi Iya. selain itu apa ya? Kayaknya general lah ya, kayak lu Mungkin buat lu kerja kamera gitu iya kan. sih. Kamera itu udah pasti gitu Iya. kan. Tapi kan flagship yang lain ya oke mungkin sama Kamera juga lebih kameranya. Cuma kamera udah oke. Terus layar gede. Jadi lu buat kerja enak nih ya, kerja benar. enak dan multitaskingnya gampang kayak gitu. Tapi gue banyak banget penggunaan lewat HP ini buat kerjaan gue kayak gitu. Oke, kalau dari kerjaan lu, apalagi semenjak WFH, dari 10 deh sampai 100%, lu pakai handphone tuh sebanyak apa sih? 8 atau 9. Gila, banyak bener cuy ya berarti. Gila, WFH ya. Iya banyak bener ya. Gila. Semenjak WFH, cuma kalau misalnya gue di kantor ya nggak terlalu. Nggak terlalu banyak. Oke, ada satu pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan selipan aja yang sebenarnya bagi gue agak wajib ditanyakan kepada setiap user pengguna Samsung Note, apalagi kalau masih dalam arti kata kita kenal sama orang itu. S Pen tuh emang kepake nggak sih? Iya bener kan? Gue bilang, maksudnya tuh lu sebenarnya sebagai user Note tuh lu S Pen tuh bener kepake nggak? Gitu? Kepake. Bener kepake nggak? Kepake. Iya bener kan gue bilang. Bener maksudnya apakah itu hanya untuk pemanis aja? Maksudnya ya lu sumpah gue pun merasa kayak lu ngerasa keren lo. Maksudnya ketika lu di kafe, lu sendiri dan kayak lu lagi nganter terus lu pakai gitu kayak set gitu. Kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang sih gue juga nggak sering pakai. Maksudnya buat di kantor pas meeting tuh ada gue kayak lupa bawa buku gitu. Tapi ada hal penting kalau kita ngetik di HP itu kan kayak nggak sopan kan, kita kayak main HP gitu kan. Jadi udah gue keluarin HP gitu kan, terus gue keluarin S Pen ya udah gue catat aja gitu. Anjir keren ya gitu bener. Bisa kan? Iya gitu bener. kan, Jadi memang kayak iya keren banget sih, keren. Iya bisa. Keren. Kalau maksudnya lu pakai iPad, lu nyatet kan iPad tuh segede gaban tuh. Maksudnya lu kelihatan banget main istilahnya gitu ya. Walaupun lu sebenarnya kerja hitungannya gitu loh. Iya bener loh. Nah terus juga mungkin kalau pemakaian yang profesional kayak gue desain, bikin gambar-gambar di sini gue nggak gitu sih, lebih ke daily using aja. Terus
yang cukup berguna nih buat mungkin orang-orang yang biasa kayak gue. Oke, didengerin ya, dengerin banget nih. Orang-orang Ini biasa poinnya gitu. ini dengerin banget nih harus nih. Jadi di S Pen Note 9 ini dia tuh ada fitur ini loh, apa sih, tombol Bluetooth gini. Dia tuh ada tombol Bluetooth ini nih, tombol kecil ini. Jadi tombol ini bisa untuk connect lewat Bluetooth ke kamera ini gitu loh. Jadi kita bisa ngambil foto, tinggal klik tombol ini sekali, ambil foto. Oh, berarti kayak misalnya kayak lu mau foto keluarga kayak gitu ya, lagi lebaran tanpa lu harus pakai apa sih, Biasanya timer tuh. gitu. Timer ini ada satu korban nih Yang harus lari nih, setting timer terus ya udah ready nih lari gitu kan, setting gitu. Ini enggak usah, lu tinggal ya gaya klik, gaya jepret gitu. Lumayan lah kan, cukup berguna lah buat orang biasa kayak gitu. Iya, Maksudnya bukan profesional yang kayak ilustrator gitu kayak gitu. Enggak, seenggaknya ketika lu ditanya orang, lu bisa jawab, gue guna kok S Pen gue gitu kan. Iya, Buat gunanya buat foto-foto. gini ya. Kayak foto keluarga misalnya lebaran gitu kan, ya udah setahun sekali pakainya. Oke deh, kalau gitu. Kayaknya udah cukup pertanyaan gue, sudah mewakilkan ini user dari para user experience pengguna Kalau kasih tahu dong. Note 9. Ya kan, Kalau kenapa nih? buat orang-orang yang mungkin sekarang nih mikir worth it nggak ya buat Note 9, menurut lu gimana? Oke, kalau gue sih intinya bagi gue masih worth it banget karena sejujurnya gue nggak suka Note 10 model ya, gue model. Dan sejujurnya juga di store gue itu salah satu barang yang laris. Paling Note banyak 9, dicari, yes, ya. Note 8, Note 9 tuh banyak banget. Karena kayak Note 8 lu udah di bawah 5 juta seingat gue. Oh, iya. Udah di bawah 5 juta. Dan Note 9 pun paling selisih 2 jutaan lah gitu ya. Dan menurut gue memang masih bener-bener worth it banget. Dan sejujurnya sampai detik ini gue masih kepengen, maksudnya bukan kepengen, ini masih salah satu handphone yang pengen gue cobain. Ya, pengen. Gue cobain buat pakai secara daily user ya. Maksudnya, jadi memang bener-bener gue pakai lah istilahnya. Tapi ya memang bentroknya itu, maksudnya gue orang yang gue mau pakai 2 handphone itu males. Tapi kalau gue pakai satu handphone, gue harus pakai iPhone karena tuntutan pekerjaan. Oh iya, ini salah satu kekurangan ini nih. Gitu. Salah satu kekurangan Note 9 kalau buat yang suka main Instagram, Yes. Instagram user, bikin Yes. instastory. Iya. Kalau foto feed masih bagus. Masih ya. kan. Tapi Gue kalau- yakin tuh bagus. Kalau udah masuk di upload ke instastory ya, apalagi kita pakai kamera Instagram, jadi jelek banget. Karena juga maksud gue ya kalau misalkan kayak video sih, kalau kayak foto karena gue pernah bandingin juga foto kayak iPhone XS, terus Samsung S10 sama Huawei Mate 20 Pro. Gue foto di tempat yang sama, dalam cuaca yang sama, jam yang sama, gue kasih ke editor gue dan dia susah membedakan. Dan memang kalau untuk foto masuk ke feed Instagram misalnya gitu ya, itu tetap menurut gue mereka masih powernya masih kuat gitu. Tapi kalau memang apalagi kalau di Insta Stories ya memang. Makanya akhirnya gue memang mau nimbang banget kalau gue pakai 2 handphone ya itulah kadang ribet segala macam. Tapi lu kalau anak TikTok, di HP TikTokable cuy. Oh iya bener. Udah pindah nih, gak main IG lagi cuy, main Iya, TikTok. udah main lah. TikTok itu kan udah kebanyakan pindah ya. Karena isi IG pun sekarang udah TikTok semua. Nah iya kan, video TikTok semua. Iya, racun memang gitu ya. Oke Jadi deh. kalau mau bikin Jadi TikTok pakai Note 9. Oke, thank you banget atas waktunya. Gue bilang karena dia di Jakarta loh dan gue posisi sekarang gue di Jambi, dia di Jakarta kerja. Jadi kadang nggak bisa setiap waktu gue ketemu, makanya gue langsung ngajak dia ketemu nih, sekalian silaturahmi lah bahasa gitu. Jadi Siap. thank you udah atas waktunya, terima Thank kasih ya atas kesempatan dan segala macamnya. Akhirnya tercurahkan juga ya kan, jadi S Pen tuh kepake cuy, walaupun setahun sekali gitu. Oke deh, thank you ya. Thank you. Salam corona dulu. Wah. gue ngambil nih pas sebelum apa S10 keluar. Nah, oh iya benar. Oh iya sebelum S10 keluar. S10 Ya benar. keluar. Berarti masih 2 digit ya kan? Oke. Kok marah gini kan? Kok horor gini? Ini apa karena sombong gitu? Iya, dia karena sombong nih, jadi kayak gini nih.